Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata ikan dan kampalan ini sedikit mirip. Ya kalau nggak bisa bedain, ini sedikit mirip. Banyak orang yang salah sangka antara mata ikan dan kampalan. Tapi kalau kampalan itu biasanya lebih besar. Ya lebih besar, lebih rata, kerasnya pun merata. Kalau mata ikan dia lebih kecil, biasanya dia bulat, ya pokoknya lebih kecil. Dan di bagian tengahnya itu biasanya lebih keras dibandingkan dengan kapalan. Bahkan di tengahnya itu bisa terasa nyeri. Dan juga pada mata ikan dia lebih terlihat kulitnya itu kering dan juga bersisi. Mata ikan ini seperti kapalan ya, munculnya bisa di telapak kaki ataupun di telapak tangan. Nah, jadi mata ikan ini sebenarnya ini adalah respon alami tubuh untuk melindungi bagian kulit ya agar tidak terkena iritasi ya ataupun untuk melindungi tubuh dari trauma-trauma tertentu. Ada beberapa hal yang bisa memicu terbentuknya mata ikan. Yang pertama itu menulis terlalu lama. Nah, jadi ketika kita menulis menggunakan pena, pensil ataupun misalkan menggambar ya menggunakan clear ataupun krayon, ya ini semakin lama penggunaannya dan juga digunakan dalam jangka panjang dan juga dalam waktu yang terus-menerus ya hampir setiap hari mungkin, ini akan meningkatkan risiko terbentuknya mata ikan ya tentunya di bagian tangan ya di telunjuk misalkan ataupun di tangan teman-teman. Ini terjadi karena gesekan ketika menggunakan alat tulis tadi ya, jadi lama-lama terbentuklah mata ikan di tangan kalian. Nah, jadi itu sebenarnya respon alami tubuh ya untuk merespon terhadap gesekan agar tidak terjadi iritasi ataupun trauma ataupun bahkan kerusakan di kulit lebih lanjut. Yang kedua, memakai sepatu tidak pas. Artinya ketika memakai sepatu tidak pas, ya misalkan ukurannya kebesaran ataupun ukurannya kekecilan, misalkan ya lagi pergi ke mall misalkan ataupun ke toko sepatu, tiba-tiba melihat sepatu ukurannya misalkan 42 ya, padahal kalian itu nomor sepatunya 43 ya, karena 42 tadi lagi diskon gede-gedean ya akhirnya dibeli ya, akhirnya apa ya, nggak pas, sempit ya. Jadi lama-lama ketika menggunakan sepatu ukuran yang tidak pas ya baik sempit maupun longgar, ini nanti akan terbentuknya gesekan ya, gesekan di sepatu. Akhirnya apa, kulit kaki bisa menebal ya, terbentuklah mata ikan tadi ya, bisa menebal dan juga bisa nyeri ya, jadi ketika berjalan itu nggak nyaman, sakit. Yang ketiga, tidak memakai kaos kaki. Nah, ini ya, kalau dipadukan dengan sepatu yang longgar, tidak memakai kaos kaki, ini cocok sekali ya. Ini akan memudahkan terbentuknya mata ikan. Memakai kaos kaki, ketika kalian memakai kaos kaki, ya ini akan menurunkan resiko kaki ini gesekan dengan sepatu, ya dengan sol sepatu, bantalan sepatu. Ya, jadi lebih terlindungi. Ya, jadi biasakan kalau pakai sepatu itu pakailah kaos kaki ya, jangan biasa nggak pakai, bahaya. Keempat, menggunakan sepatu hak tinggi. Nah, jadi sepatu hak tinggi ini khususnya pada wanita ya. Ya kalau laki-laki lain lagi. Nah, sepatu hak tinggi ini ketika dipakai kan memang wanita itu akan terlihat lebih cantik ya, lebih anggun, lebih mempesona. Ya, tapi jangan terlalu sering, jangan ya setiap hari misalkan dari pagi sampai sore pakai hak tinggi ya, ini juga nggak boleh. Ya, selain menyebabkan mata ikan ya khususnya di bagian tumit ya karena penekanan di situ, ini juga bisa merubah nanti struktur kaki karena keseringan pakai sepatu hak tinggi tadi. Sepatu hak tinggi boleh dipakai tapi jangan dalam jangka waktu yang panjang, yang lama ya, dan juga terlalu sering. Yang kelima, lama berdiri. Nah, jadi ketika kalian lama posisi berdiri ya, ini juga meningkatkan resiko terbentuknya mata ikan. Ya, apalagi misalkan juga lama berjalan ya, ataupun jalan jauh pakai sepatu sempit-sempit ataupun sepatu yang longgar-longgar. Ya, ini akan menyebabkan gesekan ya di kaki kalian. Akhirnya terbentuklah penebalan di situ, nanti lama-lama bisa terbentuk mata ikan. Ya, jadi gimana solusinya? Ya, itu jangan lama berdiri dengan menggunakan hak tinggi misalkan. Jangan berdiri ataupun jangan berjalan jauh ya dengan sepatu yang longgar-longgar ataupun yang terlalu sempit. Jadi penting di sini ya untuk menggunakan kaos kaki, hindari penggunaan hak tinggi, pakailah sepatu yang ukurannya pas. Nah, ini menurunkan resiko.
Yang keenam, alat musik dalam jangka lama. Ya misalkan kalian hobi memainkan alat musik ya dalam jangka waktu yang lama, misalkan gitar ya pakai tangan kan, petikan-petikan. Ya kalau ini sering-sering juga ini meningkatkan resiko tangan itu kapalan, dan juga akhirnya apa? Akhirnya terbentuk mata ikan. Nah kalau seandainya saya suka musik gimana ya, untuk memetik tali gitar itu kan ada alat khususnya juga ya, ataupun ada alat bantunya. Ini lebih aman ya, lebih aman dan juga lebih enak mungkin ya ketika memetik pakai bantuan tadi. Kalau seandainya sudah terlanjur kena mata ikan, gimana nih solusinya ataupun cara mengatasinya? Itu cukup mudah yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama itu rendam kaki itu dengan air hangat, jangan dengan air panas ya, nanti luka bakar. Ya jadi air hangat kurang lebih 10 menit ini direndam. Tujuannya apa? Nanti bagian yang keras tadi melunak. Yang kedua, setelah direndam dengan menggunakan air hangat tadi, ya bagian yang mata ikan tadi gosok dengan menggunakan batu apung. Ya tujuannya untuk mengangkat sel-sel kulit mati ataupun menipiskan bagian mata ikan tadi. Yang ketiga, setelah selesai ya dikeringkan pakai anduk, dibersihkan, ya dilap kering pokoknya. Nah baru dioleskan krim ya mengandung asam salisilat. Nah ini dioleskan rutin ya, nggak sehari 2 hari ya, memang dalam waktu yang lama bisa dioleskan 2 kali sehari ya, agar apa, lama-lama nanti mata ikannya sehat ataupun sembuh. Nah itu tadi penyebab dan juga cara mengatasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Silakan share video ini, siapa tahu ada yang membutuhkan tentang informasi ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam sehat, sampai jumpa.